kamar mandi itu, begitu ditempel tiba-tiba langsung ada penampakan sosok perempuan. Itu cantik sekali. Jadi perempuan itu Cina Jawa tampangnya. Buat kebal. Jaga diri. Ya, jaga diri, kebal, ya Anda mengatakan jaga diri dengan tujuan tertentu. Oke. Berapa lama Anda belajar itu? Lama sih mas, sekitar 6 bulan. Oke. Apa Anda yang dipelajarin? Apa yang dipelajarin? Saya pernah disuruh mandi di sebuah air terjun. Tapi saya nggak tahu itu jadi apa enggak. Saya nggak tahu, sumpah. Anda bilang Anda tidak menyadari bahwa itu jadi atau tidak, menempel atau tidak. Tapi sebenarnya apa respon yang Anda berikan barusan, sebenarnya Anda sadar. Anda tahu. Terutama ketika saya Tasya, mungkin bisa jelaskan sosok-sosok yang ada di sini apa sebenarnya tadi yang barusan berinteraksi, yang mencoba untuk berinteraksi. Ya bawaan dari dia. Kenapa kamu marah? Jadi artinya sebenarnya sosok yang menempel, bawaan dari dia. Bukan, jadi ini bukan jaga. Ini bawaan dari dia karena dia coba-coba cari ilmu gitu. Oke, jadi beda. Dan ganggu banget dari tadi tuh, ganggu banget. Dan akhirnya malah memberikan sebuah efek sendiri. Negatif, jadi negatif. Dan orang dia aja Anda nggak sadar. tahu apa yang ada di situ. Iya. Kalau merasakan bisa. Sejak kapan merasakan bisa? Dari sejak Kejadian itu? Ya, kejadian itu. Setahu saya kadang-kadang yang namanya ngilmu itu selain berdiam diri, mandi, mencoba untuk meditasi lah, istilah mungkin orang umumnya taunya meditasi dan berdiam diri gitu ya. Kadang-kadang ada benda-benda tertentu yang diberikan. Satu hal juga yang perlu diingat, ketika Anda mencoba untuk memegang sebuah energi yang bukan hak Anda, itu bisa berdampak negatif pada diri Anda. Evan, apa? Oh, saya merasakan kayak masnya itu nggak sadar kalau dia diikutin energi negatif. Dan pada saat dia melakukan meditasi, mungkin yang dia bayangkan, yang dia mendapat visual adalah sosok-sosok yang positif dengan perlumpaan yang bagus. Namun sebenarnya yang menempel di dia adalah sosok yang buruk. Itu yang saya gambarkan ini. Kamu sadar? Ini ada pada saat Tasya melihat kamu dan lihat apa yang ada satu sosok yang memang hitam berdiri di samping kamu. Oke, Tasya, boleh nanya nggak? Ada nggak kemungkinan bahwa sebenarnya sosok yang tempel atau dibawa oleh Ariel ini sebenarnya menguasai diri Ariel sehingga dia lupa? Iya. Ya mungkin saja sebenarnya Ariel yang bertanya kepada Uci. Iya kali ya. Tapi sebenarnya itu adalah sosok yang dibawa oleh dia. Gitu. Oke. Tapi ya satu hal mungkin yang perlu diingat gitu ya. Maksudnya itu salah satu mungkin yang bisa kita simpulkan di malam ini gitu kan ya. Ya saya sekali lagi saya tidak tahu apakah benar Mas Ariel sadar atau tidak, tahu atau tidak, ya itu keputusannya Mas Ariel sendiri. Sekali lagi, ilmu ketika bukan suatu hal yang bawaan kita dari leluhur, tapi yang kita cari ilmu bisa berdampak negatif. Mungkin Tasya ada yang mau ditambahkan nggak? Kamu mesti cepet-cepet cari tahu itu sih, kalau nggak kamu bisa habis. Setengah badan kamu lebih aja udah habis, tinggal dikit. Karena sosok yang saya lihat ini cukup menyedot energi dari Mas Ariel. Iya, kelihatan kamu cara ngomongnya. Dan itu jelek banget. Itu nyakar dari tadi loh ini. Yang dia bawa ini. Oke. Jadi ya mungkin selesai dari medium ini Anda bisa mengintrospeksi diri, mencari tahu lebih lanjut dan melepaskan diri dari negatif tersebut karena bersihkan. Ya. Oke. Tapi Baik. emang iya sih. Dulu karena
ada gangguan gitu kan pernah kecelakaan gara-gara itu Iya. kan, gara ngeliat atau apa kan kecelakaan udah 2 kali. Jadi pernah ke orang pintar buat ngilangin supaya netral atau nggak bisa ngeliat atau yang ganggu nggak bisa Iya. lagi kan. Tapi itu cuman bentar doang, terus balik lagi ada. Ya nggak bisa Mas, kamu mau Bukan orang lain yang melepaskan, tapi harus Anda Iya, coba untuk suruh melepaskan diri siapapun nggak bisa kalau nggak sadar diri sendiri. sendiri. Baik. Tapi bagaimanapun juga Ariel, terima kasih atas kesediaannya untuk menceritakan pengalaman Anda di Medium malam ini. Semoga apa yang kita perbincangkan bisa menjadi bahan untuk dipertimbangkan bagi diri Anda. Baik. Dan tentunya teman misteri, kita masih akan mendengarkan cerita dari medium lain yang akan bergabung dengan kita pada malam hari ini. Saat ini Ariel, saya persilakan untuk kembali ke belakang. Terima kasih banyak. Dan juga tentunya pengalaman misteri apakah yang dialami oleh medium kita yang berikutnya. Dan juga kira-kira seperti apa sih interaksi yang mungkin medium kita berikutnya alami dengan makhluk-makhluk tak kasat mata. Selanjutnya saya akan mengundang medium kedua kita yang juga akan bercerita mengenai pengalaman misterinya. Ini dia Choir Raksona. Selamat malam Mas Red. Silakan duduk Tasya, Ervan. Choir, seorang karyawan restoran, sering melihat sosok-sosok pengunjung gaib di tempatnya bekerja. Sosok apakah yang ditemuinya? Uci, teman-teman partner silakan duduk. Baik. Terima kasih atas kesediaannya untuk bergabung dengan medium malam ini. Mungkin bisa diceritakan juga kepada teman misteri yang ada di rumah, kepada Tasya, Ervan. Sebenarnya apa sih pengalaman misteri yang Anda alami? Ya. Saya tuh mulai kerja di restoran itu pertama melihat makhluk itu setelah 1 bulan. Oke, sebentar. Jadi yang ingin Anda ceritakan adalah mengenai pengalaman Anda berinteraksi dengan makhluk tak kasat mata di tempat Anda bekerja. Ya, betul. Baik. Teman misteri, sebentar lagi juga kita akan menayangkan sebuah video mengenai tempat bekerjanya Mas Choir artinya ya. Tapi sebelum kita tayangkan, saya ingin memastikan, artinya kan Mas Choir ini bekerja di sana. Ya, Video yang akan kita tayangkan ini sudah mendapatkan izin dari manajemen atau pemilik tempatkah untuk Ya. ditayangkan? ya. Jadi tidak masalah ya. Bisa. Baik. Sebelum nanti kita sama-sama saksikan videonya, mungkin Mas Choir bisa melanjutkan ceritanya terlebih dahulu. Ya, jadi saya kerja di sebuah restoran, salah satu mungkin sudah lama ya di Depok itu. Oke. Jadi pas 1 bulan saya itu kerja di sana, saat saya mau kita kan closing ya, bersih-bersih. Ya. Terus saat saya mau ke kamar mandi itu di tempel tiba-tiba langsung ada penampakan sosok perempuan. Itu cantik sekali. Jadi perempuan itu Cina Jawa tampangnya. Oke. Nah, setelah itu terus saya kaget. Terus saya tanya, kamu ngapain di sini? Terus perempuan itu langsung dia berpaling, dia pergi. Terus saya bilang, kamu jangan ganggu saya nggak ada urusan sama kamu. Oke. Nah, berselang sekitar 2 bulan dari itu kok ada anak kecil. Anak siapa? Kok malam-malam ada di sini? Itu pas mau closing kalau nggak salah. Oke. Akhirnya saya tanya salah satu teman yang sudah lebih lama daripada saya. Oh, itu bukan orang katanya. Gitu. Oke. Nah, nggak nyampe 1 bulan dari itu, ada juga seorang ibu-ibu setengah bayang mungkin sekitar umur 50 tahunan, rambutnya dikonde seperti kayak orang Jawa zaman dulu. Ya. Itu berpakaian serba hitam. Akhirnya saya tanya sama teman saya, itu memang benar yang 3 itu. Terus yang lebih parahnya lagi, itu sosok genderuwo yang ada di luar itu sampai sekarang di standby. Baik. Itu Jadi- yang membuat restoran sepi yang genderuwo itu. Oke. Sebentar. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah artinya Mas Choir sendiri berinteraksi atau melihat makhluk tak kasat mata ada 4 ya sampai 4, saat ini ya. iya sampai saat ini. Tapi artinya bukan cuma Anda, para pekerja juga Iya. lain juga melihat itu. Melihat. Karena kan kondisinya tadi Mas Choir nanya kepada teman yang sudah bekerja lebih lama, dia bisa bilang itu bukan anak-anak di sini gitu ya. Iya, betul. Soalnya anak itu sekitar umur 2 tahunan, anak kecil itu. Baik. Nah, yang lebih
Parahnya lagi kalau menurut si makhluk itu yang tidak dia sukai, dia langsung itu muncul di hadapan dia. Terus ada kalau enggak dia muncul, dia itu salah satu karya itu dia yang kesurupan. Entah itu kejang-kejang, entah dia ketawa sendiri-sendiri. Makhluk yang mana nih? Yang lebih spesifik atau ketiga-tiganya atau yang mana? Yang perempuan itu, yang perempuan cantik itu, yang Cantik? Jawa Cina itu. Oke, perempuan cantik. Iya. Mungkin Tasya sebelum kita bahas lebih lanjut, mungkin Tasya bisa mengenal lebih lanjut dari kondisi Freddy itu sendiri. Ke tangan aku. Baik. Masih tatapannya tajam ya. Ini sensitif banget tapi nggak pernah mau ngaku. Oke. Jadi sebenarnya aneh. Jadi dia sensitif tapi temboknya tinggi banget terhadap dirinya sendiri. Iya, saya itu Berapa kali ya? amalan-amalan ya. Punya amalan-amalan jadi untuk membentengi dari hal-hal. Punya amal-amalan, doa-doa. Doanya. Oke. Baik. Mas Oir, sensitif memang bawaan atau sensitif karena belajar? Karena itu adalah dua hal yang berbeda ya Tasya. Ya. Bawaan sih. Jadi secara garis keturunan sama kayak Uci ya artinya ya, bisa dibilang bahwa memang dari secara garis keturunan diberikan kelebihan untuk Iya. entah itu merasakan, melihat dan sadar akan keberadaan mereka gitu. Iya. Cuman Mas Coy Coy. tadi ini agak gampang emosian ya kalau ngelihat Iya. sosok-sosok itu, makanya dia punya amal-amalan karena nggak mau gitu. Ada benteng di badannya tuh yang tinggi banget gitu untuk ke hal-hal seperti itu. Tapi sebenarnya nggak masalah itu. Tapi nyambung ke restoran tadi ya, si perempuan ini ada yang dia bilang cantik dan Cina Jawa ya, itu ada.